Selamat siang saudara, Kompas Siang kembali hadir di hari Senin 28 Desember 2020. Selain kelima informasi utama tadi, kami juga masih memiliki beragam informasi penting dan menarik lain baik dari dalam negeri dan juga mancanegara. Di antaranya informasi mengenai masih tingginya kasus positif COVID-19 terutama di DKI Jakarta yang pada 25 Desember lalu menembus angka 2.096 kasus dalam satu hari. Bersama saya Harjuno Pramudito. Dan saya Paskalis Iswari. Inilah Kompas Siang selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, hari ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan mengumumkan hasil penyelidikan penembakan 6 anggota Front Pembela Islam atau FPI di Tol Jakarta Cikampek oleh polisi. Komnas HAM melakukan penyelidikan setelah penembakan terjadi pada Senin 7 Desember lalu. Setelah menemukan sejumlah bukti baik proyektil peluru di tempat kejadian maupun kesaksian sejumlah orang, Komnas HAM melakukan cross-check dengan memeriksa sejumlah orang di kantor Komnas HAM, termasuk keluarga korban, anggota FPI, dan Direktur Pidana Umum Polri yang menjadi penanggung jawab penyidikan penembakan 6 orang anggota FPI oleh polisi. Tim penyelidikan Komnas HAM juga memeriksa jenazah dan hasil otopsi para korban serta mobil anggota FPI dan polisi yang kejar-mengejar di Tol Jakarta Cikampek. Lalu apa saja hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia soal penembakan 6 anggota FPI ini? Kita temui rekan Jona Hamonangan di kantor Komnas HAM. Jona, bagaimana dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM? Ya, selamat siang Juno dan saudara. Memang sekiranya konferensi persnya akan dilaksanakan pada pukul 11, namun dikarenakan cukup banyaknya awak media, maka dari pihak Komnas HAM sendiri meminta untuk keseluruhan awak media untuk melaksanakan rapid test terlebih dahulu. Itu sebabnya untuk penyelenggaraan atau pelaksanaan diundur kurang lebih sekitar 5 menit. Namun kalau kita lihat saat ini di belakang saya sudah ada sekitar persiapan dimulai dari mulai dari paparan dan juga bagaimana menyampaikan hasil. Namun dari beberapa perbincangan yang sudah kami lakukan sebelumnya untuk penyelenggaraan yang dilaksanakan hari ini saja akan dipaparkan bagaimana pemeriksaan dilakukan baik dari Komnas HAM khususnya ketika memeriksa dari pihak kepolisian ataupun dari memeriksa PFPI, di mana pemeriksaan dilakukan dimulai dari peluru dan juga pemeriksaan mulai dari unsur balistik dan juga mulai dari pemeriksaan ketika ada mobil di mana ada 3 mobil yang diperiksa, yaitu mobil dari milik FPI dan juga mobil milik polisi. Semuanya memang diperiksa, di mana merupakan rangkaian dilakukan oleh pihak dari Komnas HAM sendiri. Kalau kita perhatikan dari beberapa penyelenggaraan, mulai dari pelaksanaan, dari pemeriksaan, dari pihak Komnas HAM sendiri sudah memeriksa secara intensif, mulai dari pihak FPI dan juga dari pihak polisian, di mana pemeriksaan dilakukan dimulai dari untuk mengetahui apakah di kilometer 50 itu, di mana ada 2 versi. Versi pertama adalah dari pihak polisian mengatakan bahwa FPI sendiri melakukan penyerangan terlebih dahulu, di mana akhirnya dibantah oleh pihak FPI, karena FPI sendiri mengklaim tidak memiliki senjata sama sekali. Dan tentu saja untuk hasil kami masih menunggu, di mana nanti langsung dipimpin oleh Chairul Anam selaku ketua tim investigasi. Kami melihat saat ini masih dilakukan persiapan, mungkin kurang lebih sekitar 2-3 menit lagi akan dimulai, di mana tadi awalnya pukul 11 siang ini on time, namun masih menunggu awak media yang harus selesai melaksanakan rapid test antigen lebih dahulu. Kami sendiri tadi sudah selesai melakukan rapid test dengan hasil non reaktif, jadi kami sudah bisa naik ke atas dan juga sambil menunggu bagaimana gelaran konferensi pers. Ada beberapa catatan yang cukup penting. Memang saja kasusnya menjadi ekspos yang cukup besar di masyarakat, dimulai dari bagaimana kejadian terjadi di kilometer 50, apakah betul FPI lebih dulu yang melakukan penyerangan atau mungkin polisi yang melakukan penyerangan. Tentu saja ini menjadi satu catatan yang cukup penting. Dan untuk mengetahuinya, mungkin kita akan melihat ke belakang, di mana kami sudah melihat bagaimana ada 3 orang di depan, yang ada Chairul Anam selaku ketua tim penyelidikan Komnas HAM, Amiruddin wakil ketua eksternal, dan BK Ulung Hapsara selaku komisioner.
Oke. Sip. Kedengaran? Yang baik. Oke. Kedengaran? Oke. Teman-teman, kalau yang masih komunikasi dengan yang di bawah, kami setelah ini nanti dokter di bawah. Ini kita hindari supaya tidak berkerumun. Kasih data saja, setelah ini dokter, tapi itu tidak berkerumun. Yang lainnya kita turun. Baik, ini Komisioner Komnas HAM akan melakukan rilis terkait dengan penyelidikan awal terkait dengan penembakan 6 anggota FPI yang terjadi pada 7 Desember lalu, dan pihak Komnas HAM selama proses berlangsung telah melakukan reka dan juga melakukan pengecekan di sejumlah TKP. Bahkan sebelumnya anggota Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyatakan bahwa telah menemukan sejumlah bukti lebih lengkap dari yang ditemukan oleh pihak kepolisian, terutama juga memeriksa para saksi dan juga di TKP di KM 50 dan sebelumnya di KM 0, dan pihak Komnas HAM juga telah memeriksa pihak dari keluarga korban dan juga mengecek jenazah maupun hasil otopsi. Dan sebelumnya pihak Polda Metro Jaya maupun Direktur Pidana Umum dari Mabes Polri juga sempat dimintai keterangan oleh tim investigasi dari Komnas HAM. Kita mulai ya. Baik, kita dengarkan langsung rilis dari Komnas HAM terkait dengan penyelidikan insiden penembakan 6 anggota FPI. Udah? Udah ya. Selamat pagi saudara semua. Alhamdulillah pagi ini kita masih sehat. Nah, ini memang agak sedikit ribet karena kita mempertimbangkan protokol kesehatan supaya tidak terjadi kerumunan. Oleh karena itu ya kita agak terbatas ruangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kami Komnas HAM, tim yang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek, ingin menyampaikan beberapa hal ya. Coba Mus, diulang lagi Mus. Kita ulang ya. Oke. Kedengaran ya? Udah? Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Alhamdulillah pagi ini kita masih sehat semua, dan saya harap juga teman-teman jurnalis juga semua mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat sampai hari-hari yang akan datang. Yang Natalan saya ucapkan selamat Natal ya. Pagi ini tanggal 28 Desember 2020 kami Komnas HAM, tim yang melakukan pemantauan dan penyelidikan
terhadap terjadinya peristiwa penembakan di kilometer 50, ya, di sekitar kilometer 50 Jalan Tol Cikampek, ingin menyampaikan beberapa hal. Ya. Yang ingin kami sampaikan ini berhubungan dengan ya, hal-hal langkah-langkah yang telah kami ambil. Ya. Komnas HAM telah melakukan serangkaian penyelidikan sejak tanggal 7 Desember 2020 begitu mendengar adanya terjadi peristiwa tersebut. Tim Komnas HAM telah memintai keterangan berbagai pihak, antara lain baik dari FPI, Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri, serta dokter forensik. Tim juga telah melakukan pemeriksaan barang bukti dari kepolisian serta memeriksa saksi-saksi baik dari FPI, petugas polisi di lapangan dan saksi dari kalangan masyarakat yang merasa melihat peristiwa tersebut. Tim penyidik Komnas juga melakukan ya, investigasi atau menyusuri tempat kejadian perkara ya, di sekitar kilometer 50 tersebut dan mendapatkan sejumlah ya, barang-barang yang bisa dinyatakan atau bisa dilihat sebagai bukti. Nanti bukti-bukti ini memang perlu kami uji lagi ya. Di antaranya adalah pertama didapatkannya proyektil peluru ya, di Mas Anam tolong, proyektil peluru ya. Proyektil ini tentu bentuknya sudah apa? Ya, ini proyektilnya bentuk ini. Ya. Ini proyektil dan juga selongsong, ya. Dan juga selongsong. Ini didapatin oleh tim Komnas HAM di lapangan, ya, di jalanan itu. Ini karakter yang berbeda. Ya. Nah, ini ya beberapa hal yang kami dapatkan. Ya. Oke. Selain itu juga kita dapatkan apa semacam serpihan atau pecahan ya dari bagian mobil yang kita duga memang saling apa serempetan begitu ya, pecahan-pecahannya. Nah ini Mas Anam. Ya. Tim juga ya, tim lapangan juga mengambil atau mendapatkan beberapa bukti petunjuk lainnya seperti rekaman percakapan, rekaman CCTV jalan ya, dan beberapa yang lain ya. Nah ini tentu kami dapatkan berkat kerjasama dari pihak-pihak yang kami mintai keterangan. Oke, semuanya aja. Saya tunjukin lagi deh, proyektil. Ini apa nih Pak? Tahu Pak?
Ini yang tadi. Ini Yang tadi. ini selongsong dan Proyektil. yang sudah. Ini sebagian proyektil sama selongsong ya. Pak belakangan Pak. Ya, Pak. Oke. Udah ya. Oke, yang foto udah ya. Nah, terhadap ini semua, baik saudara semua, ya, terhadap ini bukti-bukti ini, alat-alat bukti ini, terutama selongsong dan proyektil, tentu kami membutuhkan ahli nantinya untuk mengujinya, ya. Nah, dalam kesempatan ini juga, lanjut ya. Dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa selama proses penyelidikan Komnas HAM mendapatkan beberapa fakta, terutama karena tersebarnya informasi yang disebarkan oleh banyak orang, ya, sebagian besar adalah hoax, ya. Nah, ini saya pikir kami melihat adanya yang berupaya untuk mencampur adukan antara berita yang atau keterangan yang disampaikan oleh Komnas HAM dicampur aduk dengan keterangan yang lain, atau keterangan Komnas HAM untuk peristiwa yang lain dicampur aduk dengan peristiwa yang lain lagi, gitu. Nah, jadi kami mengharapkan masyarakat supaya berhati-hati dengan hoax seperti ini, ya, karena sampai hari ini Komnas HAM masih dalam proses terus, ya, menguji semua keterangan dan bukti ini, sehingga kami betul-betul nanti bisa menyampaikan, ya, apakah peristiwa ini akan seperti apa bentuk realnya itu, ya. Nah, ini bukti-buktinya, ya, bahkan belakangan mulai semacam menyerang personal, ya, Komnas HAM, ya, yang disampaikan melalui media-media sosial. Nah, saya pikir ini perlu dihentikan lah, ya, yang begini-begini, supaya masyarakat tidak bertambah bingung dalam persoalan seperti ini. Nah, selanjutnya saya persilakan Mas Anam untuk menambahkan keterangan yang perlu disampaikan, atau Mas Beka. Silakan Mas Anam. Oke. Ya, selamat pagi. Yang pertama-tama kami mohon maaf karena memang karena situasi COVID ini harus bersusah payah teman-teman meliput kami. Ada mekanisme yang harus kami jalani sesuai dengan protokol kesehatan, dan terima kasih untuk itu semua. Banyak masukan sebenarnya dari teman-teman organisasi media. Kalau bisa ada online dan sebagainya, kami bilang untuk ini kami mohon maaf, pertimbangannya memang keamanan dan hoax, gitu. Karena memang seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Amir, bahwa kita banyak menerima hoax dan sebagainya. Oleh karenanya ini offline saja, biar tahu sama tahu, tidak ada tafsir-tafsir yang lain. Ya, saya akan nambahkan aja detail-detail. Yang pertama, proyektil jumlahnya 7. Satu, kami tidak terlalu yakin. Jadi dari 7 itu kami satu tidak terlalu yakin. Jadi yang yakin 6, yang satu kita nggak yakin. Yang kedua, selongsong 4. 3 utuh, satunya kami duga itu adalah Bagian belakang. Bagian belakang. Jadi ini kayak bagian pelatuknya itu. Tapi ini kita duga yang bom selongsongnya itu 3. Jadi ini bom 3. Bentuknya memang nggak berubah, ya. Kalibernya Bapak. Kalau yang satunya bentuknya ini, apakah ini betulan bagian dari selongsong itu, kami belum bisa menilai. Makanya kami masukkan di sini dengan catatan ini tidak terlalu firm. Yang proyektil tadi juga begitu. Kalau yang lain modelnya begini, yang ini modelnya begini. Nah, ini kita nggak terlalu firm, makanya kami catat satu yang tidak terlalu firm. Yang berikutnya adalah bagian mobil. Bagian mobil sangat banyak. Ini juga akan kita uji karena secara kasat mata kemarin waktu kita lihat di pemeriksaan mobil
itu ada yang sebagian kecil banget itu ada yang identik, tapi yang lain harus dipastikan. Nah, identik itu pengertiannya identik kasat mata, bukan identik secara ilmiah harus diuji lapor dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu yang memang masih butuh proses. Ini semua ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Amir masih membutuhkan uji balistik. Nah, kami sedang mengupayakan uji balistiknya sifatnya terbuka dan transparan, akuntabel yang paling penting. Apa itu? Ya kalau bisa diakses dan sebagainya itu akan membuat terang peristiwa. Jadi ini kami temukan di beberapa titik, gitu ya. Tidak satu titik, tapi di beberapa titik. Nah, kami tidak bisa menyebutkan titiknya di mana saja, karena itu sedang kami cross check ulang titik mana saja yang sesuai dan tidak sesuai. Tapi ini sengaja kami launching karena memang proses kami sudah meriksa anggota polisi yang bertugas malam itu memeriksa saksi dari FPI yang juga bertugas malam itu. Jadi kami cross check semuanya dan ini kami temukan di awal-awal peristiwa ini. Jadi kecepatan kami menemukan ini semua. Ada juga yang kami nggak menemukan yang karena sifat kehati-hatian kami di awal itu apapun kita ambil, misalnya ini entah ini ada hubungannya ataukah enggak, tapi ini karena ini earphone belum tentu ada hubungannya dan ada beberapa barang yang lain belum ada hubungannya, tapi memang kami ambil karena titik itu menurut kami ketika itu masih ada peristiwanya yang bisa kita bayangkan. Ini kami lakukan sebelum ada voice note, sebelum ada informasi dan sebagainya di publik. Jadi kami nusurin apapun yang kita dapat, termasuk mana ya? Ya, itu dia keterangan dari Komisioner Komnas HAM, ada Bapak Amiruddin, Wakil Ketua Komnas HAM melalui BK Ulung Hapsara dan juga Khairul Anam. Dan Khairul Anam memberikan sejumlah bukti-bukti yang ditemukan di lapangan dari hasil investigasi selama 3 minggu sejak 7 Desember lalu, di mana terjadi insiden penembakan yang menewaskan 6 anggota FPI. Di antara bukti-bukti yang telah dikumpulkan atau ditemukan oleh tim investigasi Komnas HAM yaitu 7 proyektil peluru, lalu ada 4 selongsong peluru, dan juga tim Komnas HAM menemukan sebuah earphone, dan ini juga yang tengah ditunjukkan yaitu sejumlah serpihan dari insiden penyerempetan atau kecelakaan yang saling kejar-mengejar di antara pihak kepolisian dengan pihak mobil dari anggota FPI. Kami akan kembali lagi usai